Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kalian yang menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi sesuatu yang mungkin akan berguna bagi masa depan kalian nanti. Tema video kali ini adalah cara mengatasi kekeringan spiritual. Bagi Anda yang mungkin sejak kecil sudah mendapatkan pendidikan tentang agama, entah itu di pesantren ataupun madrasah, sejak kecil Anda sudah cukup mendapatkan pembelajaran tentang apa itu moralitas, apa itu baik buruk, dan sejenisnya. Bahkan dalam pembelajaran agama pun Anda akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sedikit berkaitan dengan sains, yaitu seperti bagaimana penciptaan alam semesta, bagaimana terciptanya manusia, dan sejenisnya. Kemudian ketika Anda memasuki fase-fase sekolah dasar, Anda pun akan mendapatkan pembelajaran dari sisi yang lain. Masyarakat pada umumnya akan menyebutkan ilmu-ilmu di sekolah itu disebut ilmu dunia, sementara ilmu-ilmu tentang agama itu disebut ilmu akhirat. Nah, terkadang di sini ada semacam pertentangan bagi Anda yang mungkin mulai berpikir kritis sejak kecil, mulai mempertanyakan segala sesuatu, dan mendapatkan pembelajaran di sekolah akan mempertanyakan, loh kok pembelajaran di pesantren madrasah dulu kok berbeda dengan pembelajaran yang ada di sekolah. Contohnya tentang manusia pertama. Jika saat di pendidikan madrasah ataupun pondok dikatakan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam. Sementara ketika memasuki sekolah justru dikatakan bahwa manusia pertama adalah manusia purba, Homo erectus, Homo sapiens, Pithecanthropus erectus, dan sejenisnya. Nah, disitulah bagi teman-teman yang berpikir kritis akan mengalami konflik batin, akan serasa goyang imannya, akan mempertanyakan, loh, kebenaran yang asli itu yang mana? Kemudian apabila teman-teman bahkan melanjutkan pendidikan, melanjutkan pembelajaran, pikiran kritis teman-teman akan semakin tajam. Teman-teman akan mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu kimia, dan akan semakin mempertanyakan tentang apa yang teman-teman dapatkan dahulu saat di madrasah ataupun pendidikan. Dikatakan bahwa menurut hukum fisika, alam semesta tercipta melalui Big Bang, melalui proses fisika yang sangat rumit. Kemudian kehidupan pertama pun menurut salah satu teori yang disebut teori subprimordial berasal dari reaksi-reaksi kimia yang ada di alam, kemudian terciptalah kehidupan begitu saja. Nah, disinilah lagi-lagi bagi teman-teman yang memiliki iman yang tipis akan mempertanyakan agama, apakah apa yang dikatakan agama itu benar, hingga ujungnya ketika teman-teman berada di fase-fase paling kritis mempertanyakan hidup, teman-teman pun bertemu dengan realita di kehidupan nyata. Jika dalam doktrin agama dikatakan bahwa ketika kita berbuat baik, maka kebaikan pun akan terjadi di kehidupan kita. Namun nyatanya tetap ada kan orang yang melakukan tindakan buruk dan hidupnya baik-baik saja. Contohnya para koruptor. Koruptor walaupun mereka dikatakan melakukan tindakan buruk, toh hidup mereka baik-baik saja, mereka masih bisa tersenyum tampil di depan publik. Sekali lagi bagi teman-teman yang berpikir kritis akan mempertanyakan tentang narasi agung ini. Nah, apa itu kebenaran, tentang apa itu hal-hal yang dari dulu dianggap sesuatu yang absolut. Sampai di titik inilah manusia akan bertemu dengan apa yang disebut dengan nihilisme. Bahwa makna-makna yang ada selama ini yang dikatakan oleh orang-orang dahulu, oleh para leluhur, oleh para tetua kita, atau yang dikatakan oleh para agamawan itu tidak ada. Bahwa makna-makna itu ada justru karena manusia yang menciptakannya. Tidak ada yang namanya Tuhan, tidak ada yang namanya sesuatu yang lebih agung. Disinilah
titik-titik di mana seseorang akan menjadi seorang ateis. Nah, ketika di titik-titik manusia ingin melepaskan dari doktrin-doktrin agama inilah, terkadang manusia merasakan kekosongan dalam dirinya. Kekosongan dalam diri yang manusia alami inilah yang sering disebut dengan the dark night of the soul ataupun masa-masa krisis eksistensial. Ketika manusia sudah memasuki fase krisis eksistensial ini, hanya ada dua cara untuk keluar dari fase ini. Pertama adalah menyerah, benar-benar menyerah dengan kehidupan ini, menyerah dengan ketidakjelasan hidup ini, ya dalam artian kemudian melanjutkannya, dan ketika kita melanjutkan kehidupan ini, kita bisa memilih apakah kita mau tetap melanjutkan kehidupan ini dengan makna-makna yang sudah ada, entah itu dari agama, entah itu dari norma-norma masyarakat, ataupun kita menciptakan makna kita sendiri. Kita memiliki pemikiran sendiri tentang kita hidup ini untuk apa. Beberapa waktu lalu saya sempat mendengar atau menonton podcastnya Dr. Yohasan dengan Kang Abu Marlo bahwa dua tokoh yang menjadi guru spiritual dari Dr. Yohasan adalah Carl Sagan, satunya saya lupa. Intinya bahwa ketika orang yang berpikir kritis ini sudah melihat realita, melihat kenyataan bahwa tidak ada makna, tidak ada sesuatu yang agung, bahwa kehidupan ini terjadi begitu saja, ya untuk mengatasi kekeringan spiritual, untuk mengatasi kekosongan dalam batinnya, manusia harus menciptakan maknanya tersendiri. Dalam podcast tersebut, Dr. Yohasan mengatakan bahwa makna hidup yang ingin beliau capai, yang ingin beliau kejar adalah bermanfaat bagi orang lain. Makanya ia mulai belajar berkomunikasi, ia menjadi belajar untuk mendengarkan orang lain, untuk bisa menyampaikan sesuatu pada orang lain. Jadi ketika pun Anda mungkin saat ini, bagi Anda yang seorang ateis, dan merasakan kekosongan batin, ya carilah makna Anda, ciptakan makna Anda sendiri untuk membuat Anda mau menjalani kehidupan ini. Bagi Anda yang seorang teis, mempercayai agama, mempercayai kepercayaan tertentu, ikutilah kepercayaan yang ada, karena dengan itu, baik Anda yang ateis maupun Anda yang teis, Anda tetap mau menjalankan kehidupan, tetap melanjutkan roda kehidupan dan keberlangsungan di kehidupan ini. Ketika Anda ingin mencoba mengatasi kekeringan spiritual, ketika Anda ingin mencoba hidup dengan sesuatu yang disebut dengan kedamaian, maka cobalah untuk menghentikan pikiran kritis Anda. Karena pikiran yang kritis akan terus-menerus mempertanyakan apapun itu. Mempertanyakan narasi agung, mempertanyakan penciptaan, mempertanyakan dunia, dan disitulah manusia tidak akan pernah merasa bahagia. Anda harus coba untuk menguatkan sisi emosional Anda. Tidak semua hal harus kita kritisi, tidak semua hal harus kita pertanyakan. Tapi sesekalilah coba untuk mencoba menikmati apapun di kehidupan ini. Menikmati makanan Anda, menikmati musik yang Anda sukai, tidak perlu mempertanyakan lagu ini maknanya apa, terus makanan ini terbuat dari apa. Ketika Anda terus-menerus mempertanyakan hal ini, disitulah Anda akan merasakan kekeringan spiritual, Anda akan merasakan kekosongan. Dan ujungnya Anda tidak mau melanjutkan kehidupan ini. Jadi inti pembahasan dari video ini adalah ketika Anda merasakan kekeringan spiritual, ketika Anda merasa kosong, ada dua jalan, yaitu kembali kepada agama dan kepercayaan Anda, ataupun mencari makna-makna hidup Anda sendiri dan berhenti mempertanyakan segala sesuatu, berhenti mengkritisi segala sesuatu. Cobalah untuk menikmati segala sesuatu apa adanya, dengan otak emosi, dengan perasaan, dan sesuatu yang mungkin Anda sebut dengan jiwa. Semoga bermanfaat. Salam.